Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita masih di seri Kristen Basic, Kristen Dasar, membahas pertanyaan-pertanyaan dasar dari iman Kristen kita. Dan disertai dengan guyuran hujan di luar. Mari kita bahas satu pertanyaan ini mengenai kita mengkonekkan diri kita kepada Tuhan selalu dalam persekutuan kita dengan saudara seiman. Gimana nih gereja? Gereja gimana nih mengkonekkan diri dengan Tuhan melalui gereja? Gimana ceritanya ini? Caranya gimana ya? Orang-orang yang bertekun untuk beraktivitas di gereja itu adalah orang-orang yang memberi diri dikonekkan dengan Tuhan melalui aktivitas-aktivitas tersebut, ya kan? Kalau kemarin kesempatan-kesempatan yang lalu ada doa, ada Alkitab, itu kita memberi diri kita untuk terkonek dengan Tuhan melalui aktivitas dengan Alkitab di dalam doa kepada Tuhan. Nah, ini kita memberi diri untuk terkonek dengan Tuhan melalui aktivitas-aktivitas di gereja. Cuman begini, ada beberapa yang berpikir bahwa terkonek dengan Tuhan itu akan selalu terjadi ketika saya terlibat dalam aktivitas gereja. Ya, pikiran itu pikiran yang mulia tentang gereja, tetapi itu agak berbahaya. Karena tidak semua orang yang datang ke gereja itu hatinya terkonek kepada Tuhan. Kok bisa? Ya, kita lihat sendiri dari katakanlah apa yang ada di zaman ketika Tuhan Yesus ada di bumi menjadi manusia. Beliau bilang kepada orang Farisi, kamu ini sama seperti tulisan Nabi gitu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya, gimana ceritanya kalau mau terkonek dengan Tuhan, tapi hatinya jauh? Artinya kan gak terkonek. Badannya aja di sana, ya kan, pikirannya tempat lain, ya kan. Ya kayak orang ibadah, belum selesai pikirannya udah di mana-mana, ya kan. Habis ini kita kemana? Kita mau makan apa, kita mau ketemu siapa, pikirannya udah banyak gitu. Sebelum ke gereja aja, aduh ini nanti selesai jam berapa ya? Ini kok begini ya, kalau mau nggak datang juga nggak enak. Nanti orang-orang bilang apa, tapi mau datang juga, aduh ini nanti waktunya cukup nggak ya buat banyak gitu. Sangat banyak bahkan pikiran-pikiran dari beberapa orang gitu. Artinya badannya di sana, ya kan? Tapi pikiran dan hatinya enggak. Apakah itu terkonek dengan Tuhan? Jawabannya ya enggak. Terkonek dengan Tuhan itu kan pertama-tama itu hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan. Dan di dalam aktivitas itu terkonek karena pikiran dan hatinya tertuju pada Tuhan. Kalau ibadah minggu misalnya datang, pikiran dan hatinya ada kepada Tuhan, maka dia akan menyanyi dengan segenap hati. Pikirannya juga ikut memikirkan lirik-lirik nyanyiannya, jiwanya turut menikmati musiknya, lalu firman-firman yang disampaikan baik melalui lirik lagu, melalui ucapan-ucapan yang diucapkan oleh pemimpin pujian atau oleh petugas-petugas yang lain, bahkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta atau pastor atau hamba Tuhan yang ya apapun namanya, penyampai firman Tuhan itu, dia akan mendengarkan, menerimanya karena dia terkonek gitu. Jadi sebetulnya nomor satu tuh bukan gereja di mana gitu, tapi apakah gereja, ketika kita ke gereja melakukan aktivitas gereja, hati dan pikiran kita tuh tertuju, terarah, terkonek dengan Tuhan apa enggak? Karena kalau tidak ya mau ngapain aja ya percuma gitu. Mau kita yang membawa firman Tuhan juga kalau hati dan pikiran kita tidak terkonek. Ada tuh orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan karena dia dibayar mahal,
karena memang itulah pekerjaannya, dia cari makan di sana, yang memang hatinya sama sekali tidak rindu supaya orang-orang yang mendengar itu bertumbuh di dalam firman, ya sama aja. Hanya menjalankan apa gitu, untuk cari uang, cari makan. Ya baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan maupun yang bertugas, apapun, siapapun gitu. Pertama dan utama hati dan pikirannya harus tertuju kepada Tuhan. Itu cara kita terkonek di dalam aktivitas-aktivitas gerejawi yang kita ikuti gitu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, kita terkonek dengan cara kita nih, kan namanya kita ke gereja itu kan bukan sendiri ya. Walaupun mungkin saya dari rumah sendiri ya, tapi di sana kan nggak sendiri gitu. Kalau begitu kan berarti ada orang lain di sana. Artinya di dalam gereja itu sendiri kita perlu beraktivitas di dalam kasih, di dalam hati yang terbuka kepada sesama kita. Itu artinya kalau memang ada yang hal-hal yang menjadi halangan atau apapun ya itu perlu dimasukkan ke dalam kasih. Artinya kalau ya memang perlu diselesaikan ya selesaikan. Kalau memang tidak perlu penyelesaian karena memang tidak ada yang perlu diselesaikan, setidaknya hati kita tetap hati yang mengasihi, mengampuni gitu loh. Bukan terus kita ke gereja ya kan, hatiku yang penting untuk Tuhan, tapi terus pikiran kita kepada sesama kita jahat gitu. Jahat dalam arti bukan merencanakan pembunuhan, bukan. Jahat dalam arti kita kritik dia, orang ini kok begini sih, ini kok begini sih, ini kan harusnya nggak begini. Waduh, kritiknya banyak sekali. Sehingga yang harusnya kita bersekutu, saling mengasihi, saling melayani, jadi saling mengkritiki. Nggak ada ayatnya saling mengkritiki, tapi beberapa melakukan itu, dan itu tidak baik ya. Kita perlu mengubah. Karena kan Tuhan sendiri berfirman di dalam surat 1 Korintus 13 ya. Kalau kita punya iman ya kan, kita punya karunia, tapi kemudian kita tidak punya kasih ya ibadah kita percuma gitu. Karena bedanya doa dan Alkitab yang kita baca di rumah yang membuat kita terkonek dengan Tuhan, dan aktivitas gereja yang membuat kita terkonek dengan Tuhan, bedanya adalah kalau di gereja itu ada unsur kasih kepada sesama yang mengkonekkan kita dengan Tuhan. Kan kayak ada perumpamaan di Matius 25 itu loh, mengenai Tuhan yang mengidentifikasikan dirinya, menyamakan dirinya dengan orang-orang di penjara, orang di pinggir jalan, orang yang sakit ya kan. Kamu kalau kunjungi orang-orang yang di penjara, kamu sudah mengunjungi aku. Artinya Tuhan melihat apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu kan ujung-ujungnya Tuhan juga gitu. Karena kan sesama kita itu, apalagi di gereja itu kan milik Tuhan. Ya yang kita lakukan kepada milik Tuhan, kita lakukan kepada pemiliknya. Itu kan gambar Tuhan, yang kita lakukan kepada gambar Tuhan, kita lakukan kepada Tuhan. Jadi kalau kita bilang hati kita tertuju pada Tuhan, tapi kita tidak hidup dalam kasih, wah jangan-jangan kita bohong atau kita menipu diri sendiri. Nah itu dua unsur itu ya. Hati dan pikiran yang tertuju pada Tuhan, dan kenakanlah kasih ketika kita ada di sana. Supaya kita mengasihi sesama. Dengan demikian kita jadi menunjukkan kita memang hati kita untuk Tuhan, karena kasih kita kepada sesama. Dan kalau itu terjadi, ya kita benar-benar akan terkonek dengan Tuhan. Perihal gereja di mana ya kita akan bahas dalam selanjutnya, sesi selanjutnya, karena ini penting juga gitu. Bagaimana terus kita menilai, ini aku berada di gereja yang tepat enggak ya? Itu gimana? Itu selanjutnya ya. Kira-kira begitu. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.